Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini, Kamis 3 April 2025. Mari kita melanjutkan pembahasan seminggu bersama pelajaran dari Kisah Ular Tembaga hari yang ketiga dengan judul Tidak Mau Berdamai dengan Keadaan. Mari kita membaca firman dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdamai dengan keadaan bukan berarti menyerah pada nasib. Bukan berarti juga tidak mau berusaha untuk menjadi lebih maju. Berdamai dengan keadaan berarti mau menerima kenyataan. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mau berdamai dengan keadaan. Dua hal berikut ini menjelaskan mengenai bangsa Israel yang tidak mau berdamai dengan keadaan. Tidak mau bersyukur. Bersyukur atas apa? Banyak. Bersyukur karena mereka telah ditebus. Ini yang pertama dan terutama. Keluaran 15 ayat 13 berkata, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa Israel ditebus dari perbudakan atau perhambaan mereka di Mesir. Dengan demikian, mereka adalah umat Tuhan yang khusus baginya. Berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel juga seharusnya bersyukur atas perlindungan Tuhan. Mereka dilindungi Tuhan dari kemusnahan yang akan dilakukan oleh Firaun dengan dibuatkan jalan pembebasan di Laut Teberau. Mereka dilindungi dari kehancuran oleh bangsa Amalek yang licik dan kejam, serta musuh-musuh bangsa Israel yang lain. Mereka juga dilindungi dari ganasnya alam dengan tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel pun harus bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Di padang gurun, Tuhan memelihara mereka dengan mana dan daging serta air minum. Tuhan yang memanggil mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian pasti bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Jadi, sesungguhnya tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka justru lebih fokus pada keadaan mereka saat itu dan melupakan akan kasih dan kuasa Tuhan. Dengan tidak bersyukur kepada Tuhan, itu artinya mereka tidak bisa menerima kenyataan yang mereka alami saat itu. Tidak mau bersandar kepada Tuhan. Dalam kisah ini kita tidak melihat bangsa Israel menunjukkan diri sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, seharusnya bangsa Israel bersandar kepada Tuhan. Jika menghadapi masalah, seharusnya mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangankan bersandar kepada Tuhan, mereka malah melawan Tuhan dan tetap menganggap keadaan yang mereka alami sebagai jalan kematian mereka di padang gurun. Mereka tidak mau berdamai dengan kenyataan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagai wujud persandaran kita kepada Tuhan, permintaan kita ditujukan kepada Tuhan karena kita yakin bahwa Tuhan akan memelihara kita. Namun, semua itu dibarengi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, kita tidak mudah menyerah pada nasib, namun bisa menerima kenyataan dan bersyukur atasnya, sekaligus tetap teguh berharap Tuhan akan menolong kita. Kata-kata bijak, bila kita tidak sanggup bersyukur, maka kita juga tidak akan sanggup berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk bisa menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan dan semangat untuk menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Shalom.